Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, pada kesempatan ini kami akan sampaikan tema keagungan ayat kursi. Ayat kursi mempunyai keutamaan dan keagungan yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Ayat kursi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 255, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Saudaraku, salah satu pintu terbesar ke lapangan adalah ayat kursi. Ia dinamakan ayat kursi karena di dalamnya tersebut nama Al-Kursi. Oleh sebab itulah ayat ini agung. Al-Kursi merupakan salah satu makhluk agung ciptaan Allah. Ia lebih besar daripada segala langit dan bumi. Langit yang 7 dan bumi yang 7 bukanlah apa-apa di sisi Al-Kursi, selain seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tanah lapang. Ayat ini merupakan ayat paling agung berdasarkan riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Al-Hakim, dan Al-Harawi dalam Fadailnya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat mana yang teragung dalam kitab Allah yang kau hafal?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255.
Lantas beliau menepuk dadaku dan bersabda, "Semoga ilmu memenuhimu, wahai Abu Munzir." Ayat kursi ini disebut pula Sayyidah Ayatil Quran atau junjungan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya ada satu ayat yang merupakan junjungan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Kursi. Demikianlah dalam kitab At-Tajrid. Ibnul Ambari dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, junjungan ayat-ayat Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Demikianlah dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur. Ia pun dinamakan Ayatul Fath atau ayat kemenangan, dinamakan Ayatul Barakati wan Na'ma atau ayat keberkahan dan pertumbuhan, dinamakan Al-Ayatul Muqaddasah atau ayat yang dikuduskan, serta dinamakan Ayatul Tauhid atau ayat pengesaan, dan Ayatul Mustagisin atau ayat orang-orang yang minta tolong. Abu Qatadah berkata, barang siapa membaca ayat Al-Kursi pada saat kesusahan, niscaya Allah menolongnya. Ia pun dinamakan Ayatul Musta'inin, wal Musta'izin, wal Mutarojiin, wal Mustajirin, atau ayat orang-orang yang meminta tolong, meminta perlindungan, meminta kembali, dan meminta penjagaan. Juga dinamakan Al-Harisah atau sang pengawal, Al-Waqiyah sang pelindung, dan Ad-Dafi'ah sang pembela. Dan ketahuilah bahwa ayat Al-Kursi mengandung 5 nama mulia yang bernilai sangat agung, yaitu Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim, yang bermanfaat sangat besar dan berhasil sangat hebat. Setiap nama dari kelima nama itu mengantarkan kepada rahasia agung yang di bawahnya terdapat aneka rahasia agung yang manfaatnya kau peroleh dan faedahnya tampak bersama pembacaannya yang langgeng, yaitu firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang siapa melanggengkan penyebutan ketiga nama itu, niscaya ia lekas menemukan manfaatnya dalam apa yang terkait dengan permintaan berupa hal-hal duniawi, peningkatan kedudukan serta derajat, dan pengambilan hati orang alim dengan cinta, kecenderungan, dan kehormatan. Sementara keutamaannya dalam hal-hal agama lebih jelas dan jauh lebih tinggi. Apabila engkau menginginkan suatu keperluan, maka sisipkanlah ke kata tauhid, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai bagi maksud tujuanmu, dan langgengkanlah ia
dengan menghadirkan hati, karena keperluanmu itu akan dipenuhi. Sebagai contoh, engkau mengucapkan La ilaha illallah ar-Razzaq. Tiada Tuhan selain Allah, sang pemberi rezeki, dalam rangka mencari rezeki. Tiada Tuhan selain Allah, sang pemberi kemuliaan, dalam rangka meminta kemuliaan dan kedudukan. Tiada Tuhan selain Allah, sang maha mengetahui, dalam rangka menuntut ilmu. Tiada Tuhan selain Allah, sang maha penyayang, dalam rangka meminta rasa sayang dan cinta. Tiada Tuhan selain Allah, sang maha membalas, dalam rangka menuntut balas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Kedua nama ini dialamatkan kepada ketinggian dan keagungan. Barang siapa melanggengkan penyebutannya, niscaya ia meraih kedudukan yang tinggi dan agung. Sementara namanya Al-Azim, yang maha agung, adalah penunduk segala diktator yang sewenang-wenang, juga orang yang takut kepada kekuasaan seorang raja yang otoriter ataupun yang lainnya, seperti musuh, orang zalim, atau orang yang sewenang-wenang. Hendaklah ia menekuninya. Lagi pula, orang yang membaca seluruh nama yang mulia ini, yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum al-aliyul azim. Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, maha mengurus makhluknya, maha tinggi, maha agung, dalam suatu kegelisahan, serta melanggengkannya sambil menghadap kiblat di waktu yang mulia, di antara waktu-waktu yang dianjurkan, niscaya doanya dikabulkan. Saudaraku, setelah kita mengetahui keagungan dan keutamaan ayat kursi ini, marilah kita baca ayat kursi ini dalam keseharian kita. Paling tidak setiap selesai sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Sunni. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari keagungan dan keutamaan ayat kursi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.